Welcome back everybody to Neutrality Studies today for Selamat datang kembali, semuanya, di Neutrality Studies. Hari ini kita akan mendapat pembaruan bersama Profesor Said Mohammad Marandi, yang selalu cemerlang. Profesor Marandi, selamat datang kembali. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Senang sekali. Baik, terima kasih banyak karena kembali berdiskusi dengan kami tentang situasi di kota asal Anda, Teheran, atau situasi umum mengenai apa yang sedang terjadi. Saat ini, kita berada dalam fase yang agak aneh, seperti buka main, tetapi temari tutorial pengeboman. Benar betul. Bisa kita ambiskan sedikit sedikit tuh beli semagius ini. The situation on this August the 13th. Yes, for the time being at least. Ya, setidaknya untuk saat ini. Maaf, setidaknya untuk saat ini, itulah yang sedang terjadi. Tentu saja sedang ada pengepungan. Amerika telah memblokade semua pelabuhan Iran, yang pada dasarnya merupakan tindakan perang. Tetapi tidak ada pengeboman, dan kehidupan berjalan normal di Teheran maupun di seluruh negeri. Jika Anda datang ke Teheran, berjalan di jalanan, naik bus, taksi, atau metro, semuanya akan tampak sangat normal. Anda mungkin tidak akan melihat banyak bangunan yang hancur, karena Teheran sangat besar. Lagi pula, sebagian besar bangunan itu sudah diruntuhkan dan sedang dibangun kembali. Jadi, kemungkinan besar Anda tidak akan melihatnya juga. Namun, meskipun usaha-usaha tetap berjalan, restoran penuh, dan toko-toko dipenuhi orang yang berbelanja, jika Anda bertanya kepada para pemilik toko atau pelaku usaha, saya menduga sebagian besar sekuveri tua bisnis dari dagu biu. Most of them would say business is not very good. Inflation is pretty high, and Inflasi cukup tinggi, dan situasi ekonomi lebih sulit dibandingkan 6 bulan lalu, karena alasan yang jelas. Salah satunya adalah pengepungan dan sanksi yang, tentu saja, telah dijatuhkan Barat secara kolektif terhadap Iran selama bertahun-tahun. Lalu ada fakta bahwa Amerika Serikat dan rezim Israel memang membom infrastruktur penting. Mereka membom industri baja Iran, mereka membom pabrik petrokimia, mereka membom fasilitas produksi gas alam Iran. Dan tentu saja, mereka membom rumah-rumah dan blok apartemen, serta meruntuhkan banyak gedung apartemen. Katakanlah, sekitar 15 hingga 20 menit berjalan kaki dari sini, ada sebuah gedung apartemen yang hancur total akibat serangan udara. Mereka menghancurkan seluruh gedung itu, saya rasa untuk mencari seseorang. I assume seeking a person. Apparently, I'm not quite sure, but apparently the former foreign. Tampaknya, saya tidak begitu yakin, tetapi tanpa mantan Menteri Luar Negeri tinggal di sana. Mereka membunuh dia dan istrinya, tetapi seluruh gedungnya juga hancur, dan para tetangga turut tewas. Jadi kerusakannya luas. Rumah sakit, beberapa rumah sakit, hancur atau rusak. Dalam serangan terbaru, sebuah rumah sakit kanker anak di kota Ahvaz diserang dan harus dikosongkan. Jadi kerusakannya banyak. Namun, kalau Anda berjalan-jalan, Anda tidak akan menyadari semua itu. Teheran terlihat seperti kota normal lainnya. Bahkan, kalau Anda datang ke Teheran, itu kota yang sangat bagus. Sampah diangkut setiap malam oleh pemerintah kota. Kotanya bersih. Cukup maju. Memang bukan Shanghai, tetapi di antara kota-kota yang pernah saya kunjungi di seluruh dunia, ini salah satu yang lebih baik. Jadi meskipun ada semua sanksi, perang, dan segala hal lainnya. So, despite all the sanctions and war and everything. So and how is Jadi bagaimana situasi sekarang berkembang dengan negara-negara non-Barat, seperti hubungan dagang dengan Tiongkok dan hubungan dengan Rusia, setelah Iran bertahan selama setengah tahun dalam perang ini? Dan seperti yang Anda katakan, Amerika Serikat tampaknya percaya bahwa sekarang sebuah negara bisa dikepung sepenuhnya melalui blokade laut. Tetapi tentu saja ada jalur-jalur perdagangan. Dan kita melihat Amerika berusaha menghancurkan juga jalur perdagangan darat Anda melalui kereta api dan infrastruktur jalan. Tampaknya mereka punya gagasan bahwa jika Iran dicekik cukup lama dan cukup keras, pada akhirnya Iran akan retak dan runtuh. Menurut saya, mereka kini sedang bersiap untuk perang panjang, pengepungan panjang. Bagaimana perkembangannya? Dan apakah Iran mampu mempertahankan hubungan dagangnya dengan negara-negara non-Barat? keep its trade relationship with the non-West going? Yes, well, the Americans tried that already. Ya, Amerika sudah mencoba itu. Setelah 40 hari pertempuran yang dimulai dengan Trump menuntut penyerahan tanpa syarat, lalu pada akhirnya gagal,
Dia harus menerima rencana 14 poin Iran sebagai kerangka negosiasi. Kemudian muncul gagasan baru yang dianggap brilian olehnya, yaitu perang pengepungan. Dan dia menjalankannya selama lebih dari 2 bulan. Namun itu tidak berhasil. Malah, itu membawa dunia menuju bencana. Jadi dia menerima MOU, Memorandum of Understanding. Dia membenarkannya dengan mengatakan, saya tidak ingin menjadi Herbert Hoover. Dengan kata lain, saya tidak ingin memimpin saat terjadi depresi ekonomi lagi. Jadi, perang pengepungan itu tidak berhasil dengan baik saat itu. Dan saya rasa, itu juga tidak akan berhasil dengan baik bagi Amerika Serikat sekarang. Iran, sebagaimana dulu mampu bertahan lebih lama daripada Trump, akan bertahan lebih lama darinya sekarang. Saya rasa hasil dari perang Sile sebenarnya adalah Iran ingin mendiversifikasi jalur bernegosiasi. Actually has been that Iran is diversifying its trade routes. It's stressing on developing Iran menekankan pengembangan rute-rutenya ke Asia Tengah dan ke Tiongkok. Dengan kata lain, Iran kini bahkan lebih menghargai inisiatif sabuk dan jalan dibanding sebelumnya. Jadi jalur perdagangan ke Pakistan atau melalui Pakistan, melalui Afghanistan juga ke Pakistan dan Afghanistan sedang dikembangkan. Lalu tentu saja Asia Tengah, Laut Kaspia, Kaukasus, serta tentu saja Turki dan Irak. Jadi Iran memiliki banyak jalur darat yang bisa digunakannya. Kini, Iran berupaya mengembangkannya lebih jauh dan secepat mungkin untuk mengompensasi berbagai masalah tersebut. Tentu saja, masalah-masalah itu akan tetap ada dan akan terasa dampaknya. Namun Iran, seperti yang saya katakan sebelumnya, sudah bertahun-tahun menghadapi sanksi tekanan maksimum dari Barat. Jadi, ada masa-masa panjang ketika Iran pada praktiknya tidak mampu mengekspor minyak. Jadi ini bukan situasi yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Hai, sekadar catatan singkat. Cara terbaik untuk mendukung kanal ini adalah dengan mendaftar ke Substack gratis saya. Anda juga bisa membantu lewat langganan berbayar di sana, atau membeli merchandise baru kami di neutralitystudies.com. Tautannya ada di bawah. Sampai jumpa di sana. See you there. On the other hand, the Strait of Hormuz. Di sisi lain, Selat Hormuz sebagian besar ditutup. Sangat sedikit kapal yang melintas, dan tentu saja ini memperburuk situasi ekonomi global. Hal yang dikhawatirkan Trump ketika terakhir kali ia menandatangani MOU, itulah yang seharusnya, dan kemungkinan memang ia khawatirkan juga hari ini. Jadi, bukan hanya kekurangan minyak mentah yang semakin meningkat, terutama sekarang ketika Arab Saudi telah memprovokasi Yaman dan memulai perang dengan Yaman. Yaman juga meng-Arab Saudi, karena Saudi mengepung Yaman selama bertahan-tahan. Kini Yaman melasnya. Jadi, Selat Bab al-Mandab tertutup memisah world. Fasimi mang Audi, hiusap balkan mereka, and Moises Kamal. Installations, its tankers are being targeted by Yemen. And with the situation in the Strait of Hormuz as it is, Dan dengan situasi di Selat Hormuz seperti sekarang, kelangkaan minyak mentah makin membesar. Namun, kekurangan berbagai macam barang juga terus menumpuk. Belerang, helium, berbagai jenis petrokimia, LNG. Pada dasarnya, ekonomi global membutuhkan berbagai pasokan dari kawasan Teluk Persia, dan semua itu kini sudah tidak tersedia lagi. Pupuk, yang menurut sebagian orang dapat memicu kelaparan di beberapa bagian dunia pada tahun mendatang, semoga tidak terjadi, semuanya memburuk dari hari ke hari. Jadi, dengan memberlakukan pengepungan terhadap Iran, Amerika Serikat juga memberlakukan pengepungan terhadap dunia, seperti yang dilakukannya beberapa bulan lalu. Jadi, kita harus melihat bagaimana ini akan berjalan. Namun, perbedaan antara Iran dan Amerika Serikat adalah bahwa rakyat Iran sedang berjuang untuk kelangsungan hidup mereka. Ini adalah perang yang dipaksakan kepada mereka, dan mereka telah melihat niat Amerika Serikat. Ketika Trump berbicara tentang memusnahkan bangsa Iran, rakyat Iran melihat apa yang dilakukan rezim Israel dan Amerika di Gaza. Bagaimana mereka memusnahkan warga Palestina. Demavos smartware estimated sangualo. Tarvakim ini, etis as Zionist at Enigar Wolves, and Henigbem Marinchalm Ikanatahan Iran. Naman, Katangor at the Iran, Sintuptur Masa. So the resilience of the Iranian people is extraordinary. And it is so
Dan itu juga karena latar belakang budaya mereka, warisan peradaban mereka, serta ideologi keagamaan khusus mereka sebagai Muslim Syiah. Semua itu membuat mereka sangat tangguh. Kita melihatnya dalam pemakaman itu. Bagaimana rakyat bersatu, bagaimana mereka berkumpul bersama. Di sisi lain, bagi Amerika ini adalah perang pilihan, dan rakyat Amerika menentang perang ini. Perang ini tidak dijalankan demi rakyat Amerika. Jadi, saya tidak melihat bagaimana Amerika Serikat, bagaimana rakyat Amerika akan mampu menanggung kesulitan yang ada di depan akibat kelangkaan dan tetap bersikap acuh tak acuh. Jadi menurut saya sangat jelas bahwa waktu tidak berpihak pada Trump dan dia tidak akan memenangkan perang ini. It's good that you're mentioning that because it seems to me that Bagus Anda menyebut itu. Karena menurut saya, saat ini Amerika Serikat tampaknya ya, mulai beralih ke, atau pengepungannya tampaknya beralih ke perang jangka panjang. Karena strategi shock and awe jelas gagal. Pergantian rezim yang cepat juga gagal. Bahkan gagasan untuk semacam menghidupkan kembali perang pun gagal. Namun, situasi seperti sekarang ini tidak mencegah Amerika Serikat sewaktu-waktu melancarkan kampanye pengeboman lagi, atau semacamnya. Itu tidak mencegah Amerika Serikat mengancam invasi dan melakukan penumpukan pasukan secara sporadis. Dan itu juga tidak mencegah Amerika Serikat berusaha menimbulkan kerugian ekonomi sebesar mungkin bagi Iran. Kalau kita melihatnya, ini mulai menyerupai cara mereka menghadapi Assad di Suriah. And it took them 10 years, but Dan Anda tahu, mereka butuh 10 tahun. Tapi setelah 10 tahun, mereka menang dengan bantuan sekutu-sekutu mereka di kawasan, terutama Turki. Dan sekarang, sekitar 10 hari lalu, kita melihat Turki, Arab Saudi, dan Pakistan membentuk sesuatu yang orang-orang sebut sebagai aliansi. Meskipun saya sendiri tidak benar-benar berpikir itu mendekati NATO. Namun, kalau ada artinya, ini mungkin menandakan awal dari praktik alih daya. Bukan. Amerika suka mengalihdayakan perang mereka. Mereka suka orang lain menjalankan kebijakan luar negeri mereka, terutama ketika itu merugikan semua pihak di kawasan, kecuali Israel, bukan. Tapi strategi ini tampaknya sedang terbentuk lagi. Bagaimana Anda melihatnya? Dan menurut Anda, bagaimana pendekatan Iran terhadap hal ini? Baik. Ada sejumlah hal di sini. Pertama, Anda benar bahwa Amerika mungkin benar-benar akan mulai menyerang Iran lagi. Pasukan Amerika di Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab telah berkumpul. Mereka siap. Dan dalam beberapa minggu terakhir, Iran menyadari bahwa Amerika Serikat menjadi lebih siap untuk suatu operasi atau semacam perang melawan Iran. Ada yang meyakini ini bisa berlangsung antara 10 hari hingga 2 minggu. Belum jelas. Bukan berarti ini pasti akan terjadi. Namun, cara mereka menempatkan pasukan di negara-negara tersebut dan tentu saja aset angkatan laut mereka tampaknya menunjukkan bahwa mereka siap untuk sesuatu yang mungkin berlangsung 10 hari atau 2 minggu. Sekarang, seperti yang kita baca dan dengar, Amerika mengalami kekurangan besar. Dan jika itu benar, itu cukup membingungkan. Karena jika mereka melancarkan perang terhadap Iran, Iran tidak mengalami kekurangan tersebut. Saat kita berbicara, Iran sedang memproduksi rudal dan drone di pabrik-pabrik bawah tanah mereka. Sementara basis-basis bawah tanah di seluruh negeri terus diperluas. Jadi Iran siap melancarkan serangan rudal besar-besaran dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi, kalau Amerika kehabisan, maksud saya, kalau pertahanan udara mereka terkuras habis dan mereka sudah tidak mampu lagi, Iran akan terus menembakkan rudal. Karena itu, sebagian orang percaya bahwa mungkin Amerika Serikat tidak akan melancarkan serangan, karena inilah yang mereka khawatirkan. Namun, bahkan jika Amerika tidak mengalami kekurangan semacam ini, menurut saya setidaknya, perang melawan Iran tetap akan menjadi tindakan bodoh. Sebab selama perang 48 hari, mereka tampaknya tidak terlalu mengkhawatirkan kekurangan, setidaknya di hadapan publik. Tetapi pada akhirnya, mereka gagal. Dan sekarang kita melihat bahwa sejak Iran mulai menembakkan rudal ke rezim Israel sebagai balasan atas kekejaman mereka beberapa tahun lalu,
Iran terus semakin mahir dalam perang dengan menggunakan rudal dan drone. Dalam perang 12 hari, itulah yang pada dasarnya membawa mereka pada kemenangan. Namun, dalam perang 40 hari, meskipun pasukan Amerika jauh lebih besar dibandingkan yang ada dalam perang 12 hari, Iran tampil lebih baik dalam perang 40 hari daripada dalam perang 12 hari. Kemudian, setelah Trump secara efektif merobek memorandum saling pengertian itu dan melanggar seluruh pasalnya, secara harfiah sejak hari pertama, lalu memulai kembali perang, pihak Iran tampil bahkan lebih baik di medan perang dibandingkan selama perang 40 hari. Performed even better than during the 40-day war on the battlefield. Iran's missiles have become very precise and the drones. Rudal Iran telah menjadi sangat presisi, dan drone serta rudal mereka telah menyebabkan kehancuran di seluruh kawasan selama 13 hari itu. Pada akhirnya, Amerika Serikat berhenti menembak, sementara Iran terus menyerang Amerika Serikat selama beberapa hari lagi. Jadi, saya pikir jika Amerika Serikat memulai kembali perang, hasilnya tidak akan baik bagi mereka. Dan itulah sebabnya saya pribadi merasa tidak masuk akal bagi mereka untuk melakukan itu. Tapi sekali lagi, ini Trump. Anda tidak pernah bisa memakai Giga untuk memperkirakan bahwa Trump akan bertindak di masa depan. Sekarang, terkait outsourcing, Amerika Serikat sangat diam mengenai kesepakatan antara Arab Saudi, Pakistan, dan Turki ini. Pakistan and Turkey. And it comes at a very interesting time. Dan ini muncul pada saat yang sangat menarik, katakanlah begitu. Karena mereka tidak membentuk kesepakatan ini, kemitraan ini, atau aliansi ini ketika genosida di Gaza dimulai. Mereka bahkan tidak memulainya ketika Israel menginvasi dan mengambil alih sebagian wilayah Suriah Selatan atau Lebanon Selatan, atau ketika Amerika Serikat mengobarkan perang melawan Yaman, atau ketika Saudi membantu Amerika Serikat dan Israel mengobarkan perang melawan Iran. Sebab, Pesawat Armada Corps mesti devatsar episode untuk mencapai tahap bekal jet-jet tembal dan AmeriCorps. Ini musawin to Israel dan Amerika melawan Iran. It's a do imalang najist minith. Dito pluth ni sefra. Do so as we speak. So it wasn't for that. So one can assume that it is probably. Jadi bisa diasumsikan bahwa ini mungkin setidaknya dalam kasus Saudi, karena saya yakin Saudi, Pakistan, dan Erdogan punya pandangan yang berbeda. Namun, saya rasa dalam kasus Arab Saudi, ini lebih berkaitan dengan Yaman. Ini lebih berkaitan dengan Irak dan dengan situasi yang mereka ciptakan sendiri setelah menyerang bandara di Sana'a, ibu kota Yaman. Lalu kita melihat pembalasan dari Yaman yang cukup menghancurkan, dan Arab Saudi sangat rentan. Tentu saja, kemudian Saudi membom Irak, dan pihak Irak mengatakan bahwa mereka akan membalas. Jadi saya rasa bagi Saudi cukup jelas bahwa ini berkaitan dengan Yaman, Irak, dan mungkin Iran. Tetapi itu bukan sesuatu yang diminati oleh Turki dan Pakistan. Pakistan sudah memiliki semacam hubungan dengan Arab Saudi selama bertahun-tahun. Dan ada unsur finansial yang sangat kuat bagi Pakistan. Pakistan menghadapi banyak kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi. Mereka punya masalah internal. Mantan Perdana Menterinya dilengserkan dan ditangkap. Mereka punya masalah serius dengan Afghanistan dan tentu saja dengan India. Jadi Pakistan menghadapi banyak tantangan. Turki di sisi lain ingin memperluas pengaruhnya, tetapi mereka juga ingin menjual senjata kepada Arab Saudi. Maksud saya, ada banyak alasan. Namun pada akhirnya, ketiga negara ini tidak akan menjadi aliansi trilateral melawan negara-negara tetangga. Dan tanpa diragukan lagi, ini tidak menargetkan rezim Israel, meskipun sebagian orang ingin menganggapnya demikian. Tetapi bukan itu masalahnya. Kalau tidak, Amerika Serikat akan ada banyak kegaduhan dari Washington terkait hal ini. Tidak, interpretasi saya juga bahwa ini mungkin lebih merupakan kesepakatan perdagangan dan perdagangan militer daripada aliansi yang sesungguhnya. Karena menariknya, mereka sebenarnya tidak pernah mempublikasikan teks dokumen itu. Benar, mereka terus mengatakan, ya, kami melakukan ini, tetapi tidak satu pun dari mereka mempublikasikan teks sebenarnya. Jadi Anda juga setuju bahwa Iran sebenarnya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang mengubah permainan di kawasan.
Atau Anda mendengar pendapat yang mengatakan bahwa ini akan berdampak pada strategi Iran terhadap GCC. Toward the siege. No, it won't. It won't impact Iran and Iran's Tidak, relationship tidak, with, itu tidak akan Turkey terjadi. and its Itu tidak akan relationship berdampak with pada Saudi Iran. is just Dan as hubungan important Iran as dengan 6 Turki, months ago, serta 8 hubungannya months dengan ago. Pakistan, And, sama saja its seperti 6 relationship bulan with lalu, Turkey and 8 Pakistan bulan lalu, is 10 poor, just bulan as it lalu. has Hubungannya traditionally dengan for the Turki last pun buruk, few years. seperti yang secara tradisional terjadi selama beberapa tahun terakhir. Uh, Ironisnya, Mohammed bin Salman dalam beberapa hal mungkin bisa jauh lebih baik bagi Iran karena dia tidak mempromosikan Wahabisme dan ideologi takfiri dari kelompok Salafi dan Wahabi. Dan itu selalu merupakan hal yang baik, karena Arab Saudi, lebih dari siapapun, telah mempromosikan mereka selama beberapa dekade terakhir. Dalam beberapa tahun belakangan, Qatar telah banyak menyediakan pendanaan, dan Erdogan serta Qatar telah bekerja sama untuk menggunakan ISIS, Al-Qaeda, dan kelompok-kelompok lain semacam itu. To use ISIS and Al-Qaeda and other such groups. So the fact that funding for these groups has died down Jadi in fakta Saudi bahwa has pendanaan been a thing. untuk kelompok-kelompok ini telah mereda di Arab Saudi adalah hal yang baik. Tetapi masalah dengan Mohammed bin Salman adalah dia agak seperti Trump. Dan Anda tahu, kita ingat dia memukuli, menghukum secara fisik mantan Perdana Menteri Lebanon, Hariri, dan sempat menahannya sebagai sandera di Arab Saudi ketika dia masih menjadi Perdana Menteri Lebanon. Anda tahu, nama yang ditokukan terhadap Jamal Khashoggi sungguh sangat ketertuan. Cara dia dibunuh, tempat dia dibunuh. Dan perang genosida di Yaman, Saudi memahami berkuarting 8, nith to a defekuan Israel terhadap Gaza, mengkano ngebom pernikahan, mengebom bus sekolah, dan pemaman. School buses and funerals. I think there was a funeral where they bombed and killed hundreds of people. Saya rasa ada sebuah pemakaman yang dibom dan ratusan orang tewas hanya dalam satu serangan udara. Dan Anda tahu, mereka membuat negara itu kelaparan. Mereka memblokade Laut Merah untuk makanan dan obat-obatan dengan bantuan negara-negara regional lain, Amerika dan Barat. Mereka mencegah, mereka membuang obat-obatan ke laut, obat-obatan yang masuk, yang Anda tahu sedang berusaha diselundupkan orang ke dalam negara itu. Lalu mereka juga mengepung Qatar bersama Uni Emirat, dan itu memecah semenanjung Arab serta menimbulkan banyak kesulitan. Jadi dia bukan pemimpin yang sangat bijaksana, setidaknya begitu. Tetapi bagi Iran, itu selalu menjadi nilai tambah, karena dia tidak mendukung kelompok-kelompok ini atas alasannya sendiri. Saudi Arabia and Ya, Anda tahu, Arab Saudi dan bin Salman mungkin tidak sekokoh kelihatannya. Maksud saya, bagaimanapun juga, dia punya sekitar 2.000 anggota keluarga, yang juga kurang lebih berpotensi memenuhi syarat untuk posisinya. Dan di masa lalu, dia perlu menggunakan kekuatan untuk memeras mereka dan menempatkan dirinya berkuasa, serta pada dasarnya menyingkirkan sepupunya yang berada dalam garis suksesi. Menurut Anda, apakah Iran juga melihat hal itu? Dan secara keseluruhan, apakah penilaian Anda adalah bahwa Iran saat ini lebih memilih bertahan dengan sosok buruk yang sudah mereka kenal? Atau menurut Anda, Arab Saudi yang berpotensi goyah atau gejolak politik di Arab Saudi justru bisa cukup menguntungkan bagi Iran? Saudi Arabia might be rather beneficial for Iran. No, I don't think Iran wants. Tidak, saya tidak berpikir Iran menginginkan Arab Saudi yang tidak stabil, karena kemudian Anda mungkin akan melihat kaum Wahabi dan Takfiri yang sama itu berkuasa. Tetapi, Arab Saudi sedang menghadapi banyak masalah. Pertama-tama, Arab Saudi tidak seperti Qatar dan Uni Emirat Arab. Keduanya bukan negara yang sesungguhnya. Qatar berpenduduk 350.000 orang. Uni Emirat Arab berpenduduk 1 juta orang. Orang asing atau warga non-negara yang bekerja di negara-negara ini, saya tidak tahu angka yang setelah perang. Tetapi jumlah mereka jauh lebih besar. Ada, saya kira mungkin hampir 10 juta orang asing di Uni Emirat Arab atau orang non-Emirat yang bekerja sampai sebelum perang. Dan di Qatar, situasinya serupa. Jumlah orang yang bekerja di sana jauh lebih besar daripada jumlah warga negara Qatar, atau setidaknya dulu begitu. Namun mereka punya kekayaan minyak dan gas yang besar. Arab Saudi punya banyak kekayaan minyak, tetapi penduduknya jauh
jauh lebih besar, dan negaranya juga jauh lebih luas. Dan Saudi telah membuat banyak kesalahan bodoh. Salah satunya, tentu saja, adalah begitu banyak pangeran yang mengambil uang dari sumber daya negara. Maksud cuca, mereka menkayor dari kemeran negara, kekayaan minyaknya. Itu mau tinggi biskan ini fiat nar, untuk pulang perang genosidawan. On the genocidal war against Yemen, and Mohammed bin Salman has also invested. Dan Mohammed bin Salman juga telah menginvestasikan banyak uang dalam proyek-proyek raksasa ini yang tidak berjalan dengan baik. Sebagian di antaranya dibatalkan atau hampir dibatalkan, seperti The Line. Jadi, kondisi keuangan Arab Saudi tidak begitu bagus, karena proyek-proyek itu menghabiskan uang dalam jumlah sangat besar. Arab Saudi banyak berbelanja, tetapi tidak menghasilkan banyak uang. Karena itu, setelah menghabiskan banyak kekayaannya untuk membiayai perang dan melakukan hal-hal yang sudah saya jelaskan, posisinya tidak ideal jika blokade di Laut Merah, lalu di Selat Hormuz, berlangsung sangat lama. Itu bisa memicu ketidakstabilan di dalam negeri. It could lead to instability at home, especially as you said, there are so many family members. Terutama seperti yang Anda katakan, ada begitu banyak anggota keluarga yang mungkin tidak puas, khususnya dengan cara dia memperlakukan anggota keluarga pada awal pemerintahannya, memenjarakan mereka di Ritz, memukuli mereka, dan mengambil kekayaan mereka. Tetapi Iran tidak menginginkan ketidakstabilan di Arab Saudi. Arab Saudi adalah negara yang jika runtuh, bisa menjadi seperti Libya. Karena ini tidak seperti Yaman, Mesir, atau Irak yang merupakan peradaban. Itu semua peradaban kuno. Arab Saudi adalah sebuah konstruksi. Jadi jika ada ketidakstabilan, maksud saya, negara itu dinamai berdasarkan sebuah keluarga. Jadi kalau mulai terpecah, situasinya bisa memburuk dengan sangat cepat dan akibatnya bisa sangat buruk. So overall, Iran's Jadi secara keseluruhan, Anda akan mengatakan bahwa pendekatan Iran lebih kepada tidak berusaha menciptakan ketidakstabilan lebih lanjut di kawasan. Namun lalu, menurut Anda, apa strategi jangka panjangnya untuk menghadapi tekanan yang terus coba ditingkatkan oleh Amerika Serikat dengan bantuan Eropa? Dan ada satu hal yang sudah lama saya pertanyakan. Mengapa Iran tampaknya tidak mengembangkan rudal balistik jarak jauh atau bahkan ICBM? Anda tahu, pada awal perang, sempat ada pembicaraan tentang apakah Iran berhasil menghantam Diego Garcia, yang ternyata merupakan berita palsu. Itu sama sekali tidak terjadi. Tetapi pertanyaannya, mengapa Iran tidak berusaha menciptakan senjata untuk menyerang Amerika Serikat di titik yang akan lebih menyakitkan bagi mereka? Maksud saya, jika Iran mampu menyerang Diego Garcia, itu sebenarnya akan kembali mengubah permainan. Kalau Iran ingin menyerang Diego Garcia, mereka bisa melakukannya. Mereka punya kemampuan teknologi untuk membuat rudal yang bisa melakukan itu, meskipun itu berita palsu, seperti yang Anda tunjukkan dengan tepat. Saya rasa Iran merasa kemampuannya cukup memadai untuk melindungi diri, dan kita sudah melihatnya. Iran telah mengalahkan negara adidaya dunia. Ini peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebuah kekalahan bagi Amerika Serikat. Robert Kagan mengatakan, ini adalah kekalahan terburuk yang pernah ada. Dan itu sebelum Amerika Serikat kembali berperang setelah MOU, lalu membuat keadaan menjadi lebih buruk bagi dirinya sendiri. Dan perang itu masih berlangsung. Jadi saya pikir kemampuan Iran cukup memadai. Dan saya tahu, Iran tidak membangun rudal dengan jangkauan yang lebih jauh, karena mereka tidak ingin meningkatkan ketegangan. Jadi, Iran sebenarnya adalah pihak yang bersikap dewasa, tidak seperti Amerika dan negara-negara Eropa. Agar Eropa tidak merasa terprovokasi, pihak Iran, Ayatollah Khamenei, membatasi jangkauan rudal. Tetapi Eropa itu lemah. Eropa patuh kepada Amerika Serikat. Tentu saja, Eropa bukan ancaman bagi Iran, karena mereka memang tidak mampu melakukan apapun. Dan Eropa semakin tidak relevan. Bagi Iran, Eropa sekarang hampir sepenuhnya tidak relevan. Maksud saya, kemunduran Eropa itu luar biasa. Kita sering membicarakan kemunduran Imperium Amerika Serikat. Tetapi kemunduran Eropa, menurut saya berlangsung jauh lebih cepat daripada kemunduran Amerika Serikat.
Saya ingat pada tahun 2003 ketika Dewan Keamanan PBB memperdebatkan perang di Irak dan Prancis teguh menentang perang itu. They were steadfast in opposing the war. That era has long passed. Masa itu sudah lama berlalu. Sekarang rasanya seperti 100 tahun yang lalu. Jadi sekarang kita melihat orang-orang Eropa pada dasarnya menghancurkan diri mereka sendiri demi kepentingan Amerika, entah itu di Ukraina atau terkait Iran. Maksud saya, sangat menarik bahwa ketika saya berada di Wina saat perang di Ukraina dimulai, saya menjadi bagian dari tim perunding nuklir. Saya adalah penasihat media, sama seperti ketika JCPOA ditandatangani. Dan setiap hari, saya berbicara dengan para intelektual, jurnalis, dan kalangan elit Eropa. Mereka minta bertemu dengan saya. Kami minum kopi bersama, atau berjalan bersama, lalu berbincang. Dan saya mengatakan, dengar, Anda membutuhkan energi Iran. Perang di Ukraina ini akan berlangsung lama, jadi Anda perlu mencapai kesepakatan. Dan saya mengatakan bahwa musim dingin Eropa sedang mendekat. And I said that a European winter is approaching. Without Russian energy, you're not competitive. Tanpa energi Rusia, Anda tidak kompetitif. Saya mengatakan ini kepada sejumlah jurnalis yang sangat terkenal dan media-media yang sangat terkenal. Dan hampir setiap orang, saya tidak bisa bilang setiap orang, saya tidak ingat ada yang mengatakan hal berbeda, tetapi demi kehati-hatian, saya akan bilang hampir setiap orang dari mereka mengatakan, tidak, tentu tidak. Rusia akan kalah perang ini dalam hitungan minggu, dan Presiden Putin, atau mereka akan bilang, Putin akan tersingkir. Dan saya akan berkata kepada mereka, Anda tahu, Anda belum berhasil menggulingkan Kuba. Saat itu, mereka juga belum menggulingkan Venezuela atau Suriah. Jadi saya bilang, Suriah, Anda belum berhasil menggulingkan Suriah atau Venezuela atau Kuba. Bagaimana Anda akan melakukan ini terhadap Rusia? Dan mereka, Anda tahu, mereka yakin. Nah, sekarang ternyata mereka tidak berhasil. Jadi pada akhirnya, mereka tidak berhasil. Dan pada akhirnya, kami memiliki sebuah teks, dan Amerika tidak menyetujuinya. Negara-negara Eropa menyetujui teks itu bersama Iran mengenai kesepakatan nuklir. Dan Joseph Borrell, kepala kebijakan luar negeri, mengatakan bahwa tuntutan Iran masuk akal, dan semoga Amerika akan menerimanya. Namun mereka tidak menerimanya. Jadi Amerika merusak hubungan mereka dengan Rusia, dan mereka menghalangi diri mereka sendiri untuk bisa menggunakan energi Iran. Dan lihatlah Eropa saat ini. Tetapi bagaimanapun, Iran, untuk mencegah hubungan dengan negara-negara Eropa, semakin memburuk, membatasi jangkauannya. Namun jangkauan itu cukup untuk kebutuhan Iran. Karena kebutuhan Iran adalah membalas serangan Amerika Serikat di seluruh kawasan. Yang diinginkan Iran adalah agar Amerika Serikat pergi, agar pangkalan-pangkalan Amerika Serikat meninggalkan kawasan itu, dievakuasi. Dan Iran tidak peduli jika Arab Saudi, Emirat, atau Kuwait memiliki hubungan yang sangat baik dengan Amerika Serikat. Dan mereka melakukan seluruh perdagangan mereka dengan Amerika. Namun Iran tidak menginginkan adanya pangkalan militer di sana, dimanapun yang dekat dengannya. Jadi itulah prioritas utama Iran. Dan kita telah melihat bahwa Iran pada praktiknya telah melakukan itu. Hampir semua pangkalan AS di sekitar Iran kini telah dihancurkan. Jadi, meskipun belum jelas apa yang akan terjadi dalam beberapa bulan dan tahun ke depan, tujuan utama Iran adalah memastikan bahwa itu bukan lagi ancaman. Dan sayangnya, Arab Saudi dan negara-negara lain ini telah menjadi bagian dari perang. Padahal Iran tidak memulai perang. Iran tidak meningkatkan eskalasi perang. Namun negara-negara ini bukan hanya telah memfasilitasi perang terhadap Iran, tetapi ini yang bersuatunan das dord en youth rematage Heinz Powininga. This is something that I don't know if you or your audience knows. They funded the war. Mereka mendanai perang itu. Bukan seolah-olah Amerika Serikat datang lalu menyewa pangkalan-pangkalan ini. Pangkalan-pangkalan yang mereka miliki di negara-negara ini semuanya. Saya tidak tahu soal Yordania. Yordania tidak punya banyak. Tetapi di semua negara di Teluk Persia ini, pangkalan-pangkalan itu tidak ada secara cuma-cuma. Negara-negara tuan rumah membayar biaya pangkalan-pangkalan tersebut. Jadi, selama perang, biayanya meningkat. Dan Arab Saudi telah membayar Amerika Serikat untuk membunuh orang-orang Iran. Bukan sekadar memfasilitasi, bukan sekadar menjadi pangkalan udara bagi Amerika Serikat,
agar jet-jet AS dan Israel bisa mengisi bahan bakar untuk mengebom Iran. Namun, Saudi juga menyediakan bahan bakar jet bagi mereka dan membantu biaya-biaya lainnya. And helping them with other expenses. So a significant part of a significant Jadi, part of sebagian the besar burden beban is berada on di the pundak shoulders of rezim-rezim these ini, regimes. dan And itu it's juga also mahal. costly Ini to salah satu the masalah yang Saudi dihadapi Arab Arabia Saudi, is di facing samping one masalah-masalah of lain the yang saya problems jelaskan that I sebelumnya. explained Jadi, earlier. Iran tidak So, punya masalah dengan Iran does not negara-negara have a ini. problem with any of these Ingat, countries. ketika Saddam Hussein However, menginvasi Iran atas when perintah Amerika Saddam Serikat, Hussein Uni invaded Soviet Iran juga at mendukungnya. the Begitu behest pula of the United Barat. States, Barat Soviet mendorong Union perang also itu. supported him, the Mereka West memberinya supported him, segalanya, termasuk and senjata the West kimia. encouraged Saya him. selamat dari 2 And they serangan gave him kimia. everything, Nah, including rezim-rezim nuclear Arab weapons yang like sama Saddam. yang sekarang membantu Amerika Serikat Well, these menyerang same Iran, Arab regimes dulu that are memberi now Saddam helping the Hussein United States attack ratusan Iran, miliar dolar, they've terutama Saddam Hussein Saudi. hundreds of billions of dollars, especially the Saudis. And yet, after Saddam invaded Kuwait, Namun, setelah Saddam menginvasi Kuwait, negara-negara ini ingin berdamai kembali dengan Iran, dan Iran menerimanya. Putra mahkota saat itu, Abdullah, datang ke Teheran. Ia bertemu presiden dan bertemu pemimpin Iran saat itu. Ia juga ikut dalam konferensi Islam bagi para kepala negara dari negara-negara Muslim, dan hubungan kedua pihak membaik selama bertahun-tahun. Jadi, Iran memaafkan mereka saat itu. Saya tidak berpikir Iran akan menolak untuk menutup bab ini lagi jika mereka mengubah sikap mereka. Tetapi, dalam keadaan seperti sekarang, ketegangan akan terus berlanjut. Dan saya percaya ada kemungkinan rezim-rezim di Semenanjung Arab ini akan runtuh. Keadaan ini berlangsung, Ma. Regimes in the Arabian Peninsula will collapse if this continues for long. Yeah, so it's good that we are getting there. Ya, jadi bagus kalau kita sampai ke situ. Karena saya benar-benar ingin memahami hal itu dengan lebih baik. Karena di satu sisi, menurut saya Iran punya cara pandang yang sama sekali berbeda tentang apa arti pertahanan dan apa arti keamanan sebenarnya. Iran tidak memainkan permainan penangkalan yang sama seperti Amerika. Amerika Serikat dan Eropa percaya bahwa kalau mereka menciptakan kemampuan untuk memusnahkan semua pihak lain sepenuhnya, total destruction, entah bagaimana, itu akan meningkatkan keamanan mereka. Tampaknya Iran tidak mengambil jalan itu. Iran tidak, strateginya bukan mengancam sebanyak mungkin. Karena kalau memang begitu, Iran sudah akan punya senjata nuklir dan rudal balistik antar benua dan sebagainya. Jadi, Iran tidak berusaha memainkan permainan itu. Secara strategis, Iran berusaha melakukan sesuatu yang berbeda. Jika kita melihat perang dalam pengertian Clausewitz, yaitu politik dengan cara lain, saya juga melihat bahwa Iran tampaknya sudah tidak lagi berusaha meyakinkan Amerika Serikat tentang apapun. Namun, Iran berusaha meyakinkan negara-negara Teluk untuk mengubah sikap mereka, bukan? Jadi, bisakah Anda membahas ini? Seberapa dekat Iran untuk benar-benar bisa meyakinkan negara-negara Teluk dan berkata, kawan-kawan, kalian hanya perlu mengubah sikap itu. Kalian harus netral. Kalian tidak boleh mendukung Amerika. Kalian tidak harus menjadi sahabat terbaik kami, tetapi kalian harus berhenti menjadi ancaman bagi kami. Karena kalau kita melihat salah satunya, saya rasa yang paling dekat justru Oman. Mereka bukan sahabat dekat, tetapi jelas sedang bernegosiasi, bukan? Dan mungkin kita mulai sampai pada titik di mana, dengan Oman, ada kemungkinan tercapai suatu kesepakatan. Bisakah Anda membahas itu? Anda tahu, Anda menyebut sesuatu yang mengingatkan saya pada apa yang saya katakan sebelumnya. Saya bilang ada sebuah tempat tidak jauh dari lokasi saya sekarang, sekitar 15-20 menit berjalan kaki, sebuah gedung apartemen yang dihancurkan karena mereka ingin membunuh mantan Menteri Luar Negeri, Dr. Kharazi, dan istrinya. Mereka membunuh istrinya dan para tetangga. Namun Dr. Kharazi sendiri, lebih dari sekali, mengatakan bahwa jika Iran ingin mengembangkan senjata nuklir, Iran sudah melakukannya bertahun-tahun lalu. Iran telah memiliki kemampuan ini sejak sangat lama. Dan sekarang, Iran jauh lebih maju secara teknologi 15 atau 20 tahun lalu. Jadi dia sangat jelas soal ini, dan Iran tidak melakukannya. Doktrin pertahanan Iran tidak pernah bertujuan memproduksi senjata nuklir. Iran memandangnya sebagai sesuatu yang tidak bermoral.
Bahkan, seperti yang Anda tahu, selama perang, ketika Jerman dan negara-negara Barat memberi Saddam Hussein senjata kimia untuk digunakan terhadap orang-orang seperti saya, Ayatollah Khomeini, pemimpin revolusi, pemimpin pertama revolusi dan Republik Islam, melarang Iran memproduksi senjata kimia. Barat juga negara Iran beli masker gas. Jadi serta senjata kimia sesatin dan Iran memang senjata nuklir sekuat. Stadi imin uncafing. Yet Iran is the threat. If you look at the Western narrative, they have nuclear. Kalau Anda melihat narasi Barat, mereka punya senjata nuklir. Mereka telah menggunakan senjata nuklir. Mereka juga membantu penggunaan senjata kimia terhadap negara lain, seperti Iran. Tapi Iran yang disebut sebagai ancaman. Lalu soal rudal yang Anda angkat. Mereka punya rudal yang bisa menyerang di mana saja di dunia. Mereka punya hulu ledak nuklir. Namun Iran sengaja menahan diri untuk tidak memproduksi rudal yang jangkauannya melampaui batas tertentu, yaitu kawasan sendiri, demi perlindungan militer Iran. Jadi, siapa sebenarnya aktor yang bertanggung jawab? Sama seperti isu asasi manusia, itu hanyalah cerita yang dibuat-buat. Kita melihat pemakaman di Iran, puluhan juta orang ikut serta. Dan untuk pertama kalinya, media Barat gagal mengecilkan arti pemakaman itu karena jumlahnya begitu besar di Teheran, Qom, dan Mashhad. Iran adalah masyarakat yang sangat-sangat terdidik, salah satu yang paling terdidik di dunia. Jadi mengapa orang-orang menunjukkan dukungan sebesar itu kepada sebuah negara yang buruk dalam soal hak asasi manusia? Namun Barat, yang berpura-pura mendukung hak asasi manusia, justru merekalah yang mendukung genosida di Gaza. Mereka mendukung serangan Amerika Serikat terhadap Iran, serangan Israel terhadap Iran, dan seterusnya. Maksud saya, daftarnya terus berlanjut. Venezuela, pencekikan terhadap Kuba, perang kotor di Suriah, penghancuran Libya. Maksud saya, kita bisa terus membahasnya tanpa akhir. Namun, Iran telah bertindak dengan sangat bertanggung jawab. Dan juga terkait negara-negara tetangganya. Seperti yang saya katakan, negara-negara yang sama ini membantu Saddam Hussein membunuh warga Iran. Namun pada akhirnya, Iran bergerak kembali menuju rekonsiliasi. Tetapi kemudian, mereka mulai mendukung kelompok-kelompok Wahabi, memulai perang-perang kotor di Suriah, Irak, Afghanistan, dan sebagainya. Sekali lagi, kembali pada apa yang saya katakan tentang Mohammed bin Salman, bahwa dalam hal ini dia agak lebih baik. Namun Qatar menggantikan Arab Saudi. Bagaimanapun, Iran telah berbicara dengan negara-negara ini secara satu lawan satu. Dalam beberapa kasus, ada kemajuan yang lebih besar. Dalam kasus lain, kemajuannya lebih kecil. Tetapi pada akhirnya, Pascal, negara-negara ini bukan negara yang independen. Mereka terikat pada Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat memanfaatkan keluarga ini berkuasa. Dan para elit yang mengelilingi keluarga-keluarga ini, semuanya pergi ke barat untuk berlibur. Mereka pergi ke sana untuk pendidikan. Mereka pergi ke sana. Mereka mengirim keluarga mereka ke sana. Dan banyak dari mereka, tanpa ragu, tahu bahwa badan-badan intelijen barat telah mengawasi mereka dengan ketat. Orang-orang seperti Epstein punya berbagai macam bahan untuk menjatuhkan orang-orang ini, para pangeran ini, para pangeran ini, para elit ini. Jadi apapun yang terjadi, Anda akan melihat bahwa ketika dunia mulai menjauh dari barat dan Anda melihat bangkitnya BRICS serta Organisasi Kerjasama Shanghai, Anda tidak melihat hal seperti itu di kawasan ini. Mereka semua berorientasi ke sana. Meskipun mitra dagang nomor satu mereka, saya rasa, bagi semua negara ini adalah Tiongkok, tetap saja mereka akan membawa uang mereka dan menaruhnya di saham serta obligasi Amerika Serikat. Dan omong-omong, salah satu hal yang akan merugikan Amerika Serikat adalah akibat perang ini. Maksud saya, di samping semua masalah lainnya, kita melihat apa yang terjadi di negara Anda, Jepang, dengan mata uangnya dan dampak potensialnya terhadap pasar obligasi AS. Namun, hal yang sama juga berlaku dalam skala besar bagi negara-negara di Teluk Persia. Karena negara-negara ini sudah tidak menghasilkan uang lagi, sementara pengeluaran mereka besar. Mereka mengonsumsi lebih banyak daripada negara-negara lain.
Jadi, mereka harus mulai menarik uang dari Amerika Serikat. Mereka harus mulai menjual saham dan obligasi, serta menggunakan uang dari rekening mereka di Amerika Serikat. Dan itu sendiri akan berdampak pada Amerika Serikat. Tetapi, bagaimanapun juga, para pemimpin dan elit mereka terikat pada Barat. Jadi, ruang gerak mereka sangat terbatas. They have very little room for Right. Okay. So This you're not is actually a seeing a lot of Jag menar här changes, på att military av himlen där vi har papt. but It's a turn genetors. Iran And those bepaitungen we får ansamman dit USA. to eliminate the threat in its region. Yes, I think that as the United States declines, Ya, saya pikir seiring Amerika Serikat melemah, negara-negara ini, jika tetap stabil, harus memikirkan ulang kebijakan luar negeri mereka. Itu tak terhindarkan, karena Amerika Serikat jelas menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan hegemoni seperti yang mereka miliki di masa lalu. Bagi saya, ini semacam, dan saya mengatakan ini kepada seseorang kemarin, seperti kaisar yang tidak memakai pakaian. Wismal inching about panik this think terror burst tiba Amerika Serikat ay slanjing. where everyone sees that the United States is naked. But no, there's not, no one has yet. Tetapi belum ada yang seperti anak kecil itu, yang berkata, "Bu, Mama, dia tidak memakai apa-apa." Lalu setelah itu, mulailah terdengar gumaman, dan semua orang mengakui apa yang mereka tahu, tetapi mereka tidak mau mengatakannya secara terbuka. Dunia masih, sampai tingkat yang besar, terintimidasi oleh Amerika Serikat. Ancaman dibuat terhadap Kuba dan di tempat-tempat lain. Tapi set-seta, step-step intik, it's a akat sebagai minispi, temsni bisas bahan berenai. Jadi, ada beberapa ilini, growth, at semua with bujum banong. Sink, or they'll have to learn to swim. I think the metaphor is quite adequate. Saya rasa metafora itu cukup tepat. Dan dalam beberapa tahun ke depan, kita mungkin benar-benar akan melihat apa yang berhasil dilakukan Iran. Bagaimana negara itu berhasil bertahan menghadapi serangan tersebut. Dan itulah sosok yang menunjuk sambil berkata, "Oh, kamu tidak memakai pakaian." Sekarang semua orang saling memandang, mencoba memastikan apakah semua orang melihat hal yang sama atau tidak. Namun, bagaimanapun juga, masih perlu waktu lagi sampai semuanya menjadi jelas. Dan kami sangat berterima kasih karena Anda terus memberikan kabar terbaru dari Teheran. Jadi, kalau orang-orang ingin mengikuti Anda dan ingin membaca tulisan Anda, mereka harus kemana? Follow you and who would like to read from you, where should they go? Well, I only have a Twitter account. Ya, saya hanya punya akun Twitter. Instagram. Saya sudah dihapus dari Instagram dan Facebook bertahun-tahun lalu karena mengatakan hal-hal yang menurut mereka tidak seharusnya saya katakan. Sekali lagi, saya menyarankan audiens Anda untuk membaca buku-buku tentang Iran, Going to Tehran, yang pernah saya sebutkan di acara Anda sebelumnya, Resistance karya Alastair Crooke. Semua ini adalah buku-buku bagus tentang program nuklir. Manufactured Crisis karya Gareth Porter. Ini buku-buku kuala, dan buku-buku itu tidak ditulis oleh orang Iran atau teroris, ekstremis, dan orang-orang berbahaya seperti saya. Jadi ketika orang membacanya, saya rasa Going to Tehran ditulis oleh dua mantan pejabat Gedung Putih dan akademisi, Flint dan Hillary Lefred. Former White House officials and academics, Flint and Hillary Lefred. So, I think if these books are widely read, Saya pikir, jika buku-buku ini dibaca secara luas, orang akan lebih mudah meyakinkan halayak barat tentang nilai buku-buku ini dan apa yang tertulis di dalamnya. Iran, Anda tahu, adalah negara yang indah, rakyatnya luar biasa, dan rakyat yang sangat bermartabat. Dan apa yang telah mereka lakukan, menurut saya, merupakan jasa besar bagi kemanusiaan selama 5-6 bulan terakhir. Jasa yang besar. Dan semoga setelah perang, lebih banyak orang akan datang ke Iran. Mereka akan melihat bahwa Iran benar-benar bertolak belakang dengan apa yang selama ini mereka dengar di media barat selama 47-48 tahun terakhir. of what they've been hearing in the Western media for the last 47-48 years. I'm crossing my fingers very much for Saya sangat berharap pariwisata ke Teheran akan meningkat, dan meningkat jauh lebih banyak. Pariwisata adalah hal yang luar biasa. Segala bentuk hubungan antar manusia adalah hal yang sangat baik. Terima kasih banyak juga karena menutup pembicaraan dengan hal ini. Profesor Syed Muhammad Marandi, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Marandi. Thank you so much for your time today.
Thank Raibiem. Tavizil.